Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Dalam banyak tajuk diskusi dan seminar mulai dari level lokal hingga internasional, kita mendapati perbincangan seputar bonus demografi. Untuk konteks Indonesia, para pakar menyebut kita akan meraup bonus demografi pada tahun 2030. Bonus demografi sendiri adalah istilah yang ditemukan pertama kali oleh ahli ekonomi asal Harvard, David Bloom dan David Cheney. Istilah ini merujuk pada percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari peningkatan kesejahteraan reproduksi, penurunan cepat tingkat kesuburan, dan perubahan susunan populasi berikutnya. Bonus demografi tercapai jika dua usia produktif dapat menanggung satu usia non-produktif. Usia produktif adalah mereka yang berusia 16-65 tahun, sementara usia non-produktif berusia 15 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas. Atau dengan kata lain, anak-anak dan lansia. Kunci untuk meraih bonus demografi pada tahun 2030 nanti bergantung pada investasi dan kebijakan publik di bidang pendidikan, ekonomi, tata kelola, dan kesehatan. Tapi jika tidak diupayakan sesegera mungkin, maka yang terjadi justru malah atau racun demografi, di mana secara kuantitas usia memang kita berada pada 2:1, tetapi secara kualitas usia produktif justru diisi oleh mereka yang pengangguran secara ekonomi, berpenyakitan, tidak terdidik, dan diperparah oleh tata kelola yang buruk. Bagaimana kita mengantisipasi malah demografi untuk kemudian menyambut bonus demografi? Kita dapat mencontoh India dan Tiongkok dalam kesuksesan mereka memanfaatkan bonus demografi. Apa yang harus dipersiapkan oleh Indonesia? Pertama, evolusi pekerjaan. Dalam buku Apa yang dapat dilakukan manusia ketika robot melakukan semuanya, disebutkan bahwa meski banyak manusia yang kehilangan pekerjaan, tapi banyak pula pekerjaan-pekerjaan baru yang akan tercipta. Untuk mendukung pekerjaan di masa depan, setidaknya ada 10 keterampilan penting di tahun 2030 yang Anda harus kuasai atau setidaknya pahami. Kreativitas, kecerdasan emosional, berpikir analitis, belajar aktif dan mindset berkembang, penilaian dan pengambilan keputusan, keterampilan komunikasi interpersonal, skill kepemimpinan, keanekaragaman dan kecerdasan budaya, keterampilan teknologi, dan merangkul perubahan. Revolusi Industri 4.0 adalah tahapan mutakhir dari revolusi industri yang mana ciri khasnya adalah kecerdasan artifisial atau mesin pembelajar. Pada revolusi industri 1.0 ditandai dengan mesin uap, revolusi industri 2.0 ditandai dengan mesin listrik, dan revolusi industri 3.0 ditandai dengan mesin komputer. Digitalisasi dalam artian algoritma cerdas yang menjadi pembeda utama dari revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, melainkan pula dunia pendidikan. Edukasi 4.0 kini menggeser perilaku belajar manusia dari yang guru sentris dalam ruang kelas yang dibatasi oleh dinding menuju data sentris dalam ruang kelas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, borderless dan real time. Peserta didik kini lebih suka metode belajar ala podcast digital dibanding ceramah guru di depan kelas. Apalagi kini peserta didik dapat mengakses ilmu pengetahuan dari sumber seluruh dunia via Google atau YouTube. Dapat mengikuti kuliah daring via Zoom atau TED lebih cepat, lebih murah, lebih masif, dan lebih mudah. Teman belajar siswa sekarang dapat berubah AI, deep learning, dan machine learning. Sayangnya dunia pendidikan menanggapi revolusi industri keempat dengan pendekatan revolusi industri ketiga. Institusi pendidikan mengira bahwa dengan memindahkan kelas luring ke kelas daring sudah cukup untuk beradaptasi dengan revolusi industri keempat. Padahal, esensi dari revolusi industri keempat adalah kecerdasan artifisial yang mana peserta didik tidak perlu lagi tatap muka secara on time, melainkan real time 24/7 hari memanfaatkan cloud computing dan big data. Bot dan drone kemudian menjadi ciri pembeda lainnya dalam revolusi industri keempat. Kecerdasan artifisial kemudian dianggap sebagai hal terbaik yang pernah terjadi pada umat manusia. Impian besarnya adalah bagaimana kecerdasan artifisial digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat manusia. Dikarenakan perkembangan teknologi berjalan secara eksponensial, maka kita mesti menjadi lifelong learning atau pembelajar seumur hidup. Periodisasi serampangan antara periode belajar 1-30 tahun dan periode bekerja 31-60 tahun menjadi tidak relevan lagi. Karena apa yang kita pelajari 30, 20, 10, 5, bahkan 1 tahun yang lalu menjadi usang di waktu kini. Itulah mengapa Yuval Noah Harari menyebut irrelevansi di era disrupsi teknologi lebih berbahaya daripada eksploitasi di era industri. Bagaimana kita beradaptasi dengan edukasi 4.0, yaitu dengan berkolaborasi dengan mesin. Kecerdasan artifisial baru dapat optimal jika kita jadikan sebagai kecerdasan asistensial. Bagaimana dengan bisnis? Bisnis yang bertahan adalah bisnis yang senantiasa melakukan disrupsi, baik kepada lini bisnisnya sendiri maupun lini bisnis pesaing. Jika iterasi adalah melakukan hal baik setiap
hari dan inovasi adalah melakukan hal baik dan baru setiap hari, maka disrupsi adalah melakukan hal baik, baru dan secara masif setiap hari. Iterasi dan inovasi sudah tidak cukup, disrupsi adalah harga mati. Disrupsi bukan hanya berlaku pada bisnis kecil atau startup. Disrupsi bukan hanya berlaku pada bisnis kecil untuk menjatuhkan pemain lama. Tidak juga diperlukan hanya oleh bisnis besar tersebut demi mempertahankan eksistensinya sebagai penguasa pasar. Jika bisnis besar pun melakukan disrupsi, maka disrupsi bagi UMKM menjadi hal yang mutlak perlu demi upaya scale up bisnisnya. Dan teknologi adalah alat yang digunakan demi peningkatan skala bisnis UMKM tersebut. Gojek yang bermula sebagai startup kini menjadi unicorn multi-platform yang menguasai pasar Asia Tenggara. Apalagi bagi Anda yang bergelut dalam industri kreatif, suatu jenis industri yang mengandalkan jasa karya dan hak cipta. Industri kreatif itulah yang kelak akan menjadi ekonomi kreatif, yang membuat pemerintah mendirikan Badan Ekonomi Kreatif mengingat pentingnya sektor tersebut. Karir kreatif yang dimaksud antara lain siapa saja yang bergerak di bidang manajer pemasaran, film, videografer, seni grafis, pembuat animasi, arsitek, seniman grafis, perancang situs web, penulis, copywriter, seni visual, interior designer, dan fotografer. Sudah siapkah Anda menyambut bonus demografi 2030 dengan skill yang dibutuhkan? Ada pertanyaan?